aplikasi integral berikutnya ya, tentang arc-length. Ya. Jadi begini. Kita punya, katakanlah, loh, apa ini? Siapa yang coret-coret? Ya, oke. Nah, kita punya, katakanlah, ya, kurva seperti ini, ya, dari X sama dengan A sampai X sama dengan B, kurva Y sama dengan Fx, kita mau menentukan panjang dari kurva ini. Ya, panjang kurva itu berarti yang warna merah nih. Nih panjangnya berapa? Gitu ya. Nah, panjang kurva ini berapa? Begitu. Ya. Nah, tentu kita tahu bahwa fungsi ini kita tahu di bab limit dulu pernah saya katakan bahwa fungsi yang seperti adalah fungsi yang kontinu. Kontinunya pada selang AB ya, karena di sini kan dibatasi pada selang AB saja. Nah, kita mau mencari sekali lagi panjang kurva dari fungsi ini ya, dari fungsi sama fx pada interval AB. Awalnya ya mula-mula kita akan akan melakukan estimasi untuk panjang kurva tersebut. Caranya itu mengadopsi apa yang dikerjakan oleh Ngkong Riemann ya pada waktu menentukan luas daerah ya, dulu dengan menggunakan limit jumlah Riemann, kita bagi daerah dari A sampai B ini atau interval A sampai B ini ke dalam n subinterval yang sama ya. Jadi begini, ini katakanlah A itu sebagai X0, berarti ini X1, nanti ada lagi di sini X2, ya terus katakanlah sampai sini ini adalah Xn-1, ini katakanlah Xn. Jadi ini ada n subinterval dengan lebarnya sama, yaitu sebesar delta X. Ya. Lalu kita nyatakan ya titik pada kurva ya, yaitu untuk titik ini kita sebut katakanlah P0, di sini kita sebut P1, di sini P2, berarti di sini Pn-1, di sini adalah titik Pn. Nah, kita sekarang mau melakukan aproksimasi ya dengan menggunakan deret, dengan pendekatannya adalah garis lurus. Kalau kemarin kan menggunakan untuk menentukan luas daerah, kita menggunakan bangunnya persegi panjang gitu ya. Sebenarnya tidak hanya persegi panjang nantinya. Nanti di Cambridge ada yang namanya trapezoid rule. Kita bisa menggunakan bangun trapesium untuk mengestimasi luas daerah dari di bawah kurva di atas sumbu X tersebut. Nah, kalau di sini kita ingin menentukan panjang kurva dari A sampai B gitu ya. Itu dengan menggunakan pendekatan garis lurus yang menghubungkan titik-titik dari P0, P1, P2, P3 dan seterusnya. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya N-nya 9, berarti titiknya dari P0 sampai P9 berarti ada 9 patahan garis gitu ya. Nah, seperti itu. Patahan garis itu yang warna biru nih, saya gambarin. Nih yang ini nih, tuh yang ini. Jadi kita hampirinya dengan menggunakan ini. Gitu ya. Terus gitu ya. Sampai dengan PN gitu. Nah, perhatikan bahwa panjang setiap ruas garis ini atau patahan garis ini kita sebut katakanlah besar atau panjang daripada PI min 1 PI gitu ya. Jadi I-nya di sini tentu mulai dari 1. Jadi kalau I-nya 1 kan berarti P0 P1 panjang P0 P1 gitu ya. Nah, secara umum kan berarti bisa ditulis sebagai panjang PI min 1 PI. PI min 1 PI itu adalah ruas garis gitu ya. Nah, itu adalah panjang setiap ruas garisnya, maka kita dapat melakukan aproksimasi untuk panjang kurvanya. Panjang kurvanya kita sebut sebagai L, katakanlah length-nya gitu ya. Yaitu bisa kita aproksimasi dengan jumlah semua panjang ruas garisnya gitu ya. Betul?
Nah, ini kan. Nah, di mana I-nya 1 sampai dengan N. Jadi kan panjang P0 P1 ditambah panjang P1 P2 seterusnya sampai dengan panjang Pn-1 Pn gitu ya. Nah, di sini kan kalau kamu lihat di patahan warna biru atau ruas garis warna biru kan banyak yang eh, yang tidak tepat gitu ya. Kita menginginkan yang warna merah ini kan, yang dihitung yang warna merah untuk patahan yang pertama. Tapi yang kita hitung, yang kita aproksimasi dengan menggunakan P0 P1 ya tentu tidak tepat, tidak akan sama dengan panjang kurva yang sebenarnya. Nah, oleh sebab itu, dengan menggunakan prinsip dari Riemann tersebut, kita ambil si N-nya ini, ya subintervalnya itu besar sekali gitu ya. Jadi N-nya kita buat menuju tahingga. Jadi ketika kita buat N-nya menuju tahingga, maka kita akan mendapatkan si L-nya sekarang bukan lagi diaproksimasi tetapi menjadi sama dengan limit N menuju infinite dari sigma I1 sampai N dari panjang ruas garis ini. Jadi akan sama. Inilah yang kita mau cari ya, yaitu aklengnya daripada si kurva tadi dibatasi dari A sampai B yang hasilnya adalah limit N menuju tahingga dari sigma panjang ruas garis tersebut. Nah, permasalahannya sekarang bagaimana mencari panjang ruas garis PI-1 PI gitu ya, yang kita mau cari kan seperti itu. Nah, pertama adalah kita lihat begini. Setiap ruas garis tersebut ya kita definisikan sebagai berikut. Jadi definisikan ya bahwa di sini kan ada namanya fx0, kemudian di sini namanya fx1, di sini namanya fx2 dan seterusnya sampai dengan fxn begitu. Maka kita bisa mengatakan bahwa delta yi alias yi min 1 ya itu sama dengan fxi min fxi min 1. Jadi sebagai contoh saya kasih warna hijau. Nah, ini segini, dari sini ke sini kita sebut namanya adalah fx0 min fx1 kalau segitu kan ya. fx0 min fx1. Ya, kalau di sini kan kebalik jadinya ya. Nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa nanti kita lihat ya. Karena nanti kan kita mau mencari sebenarnya P0 P1. P0 P1 kan menggunakan formula Pitagoras. Nanti kan F0 fx0 min fx1-nya dikuadratkan kan, ditambah dengan delta x kuadrat. Jadi nggak apa-apa kan, mau fx0 min fx1 boleh, fx1 min fx0 juga boleh karena kan nanti juga dikuadratkan. Ya, yang pasti yang dimaksud dengan fxi min fxi min 1 itu yang pertama untuk patahan yang P0 P1 itulah fx0 min fx1. Ya. Selanjutnya yang ini kan, ini segini kita sebutnya kan fx2 min fx1 dan seterusnya. Gitu kan ya. Jadi kita punya itu kita sebut sebagai delta YI. Jadi panjang segmennya tersebut yaitu panjang PI-1 PI itu sama dengan akar ya XI min 1 alias delta XI ya, di mana delta XI-nya sama yaitu delta X gitu ya, dikuadratkan ditambah YI min 1 kuadrat. Gitu kan ya. Nah, ini. Ya, yang kita bisa tulis secara singkat menjadi delta X kuadrat ditambah, nah kalau di sini nggak boleh delta Y, nggak boleh delta Y karena kan beda-beda setiap fxi min satunya. Jadi kita sebut delta YI kuadrat. Gitu ya. Nah, kita bisa menuliskan bentuk
fxi min 1 ini, kalau kita bagi dengan xi min 1, kita tahu dari bab turunan, itu merupakan gradien, ya kan? Di titik katakanlah xi bintang, ya kan? Kan namanya gradien itu kan turunan di titik xi bintang, katakanlah begitu ya. Nah, itu kan fxi min 1 dibagi xi min 1 kan, perubahan y terhadap perubahan x itu kan gradien kan. Jadi dari sini kita bisa mengatakan bahwa delta yi itu sama dengan f aksen xi bintang dikalikan delta xi. Alias delta x lah, sama saja ya. Nah, delta x. Jadi bentuk ini kita bisa nyatakan menjadi akar delta x kuadrat ditambah delta yi-nya tadi adalah f aksen xi bintang kuadrat kalikan delta x kuadrat. Alias sama dengan delta x kuadratnya dikeluarkan, ini menjadi seperti ini. Sama dengan ini delta x-nya keluar dari akar, gitu ya, atau saya tulisnya di belakang. Jadi ini akar 1 plus f aksen xi bintang kuadrat, gitu ya. Oke. Ini kuadrat delta x, gitu ya. Nah, jadi panjang kurvanya sekarang, nah ini ke sini, ya. Ini kita bisa tuliskan, ini menjadi limit n menuju infinite, ya, dari sigma I1 sampai dengan n akar 1 plus f aksen xi bintang kuadrat delta x. Gitu ya. Nah, dari definisi integral, kan integral itu kan sebenarnya sigma dia kalau di diskrit, cuman sigmanya limit n menuju tak hingga kan, itu kan definisi daripada integral tentu ketika kita membicarakan tentang area, ya, membicarakan luas daerah, ya kan, berdasarkan limit jumlah Riemann kan, limit n menuju tak hingga dari sigma fxi delta xi itu merupakan integral dari a sampai b fx dx kan, itu kan yang lalu kan seperti itu. Maka bahasa ini itu bisa dituliskan sama dengan integral a sampai b dari akar 1 plus f aksen x kuadrat dx. Nah, itulah panjang kurva yang kita mau, yang warna merah itu. Ya, inilah panjang kurvanya. Seperti itu. Itu konsep daripada Ackleng. Jelas ya? Mengadopsi apa yang dilakukan di area. Nah, saya lanjut ke halaman berikutnya ya. Oke. Nah, begini. Tadi kan sekali lagi kita punya Ackleng itu sama dengan integral A sampai B akar 1 plus f aksen x kuadrat dx. Ya. Ini kita bisa tuliskan juga bentuknya menjadi integral A sampai B akar 1 plus dy dx kuadrat dx, sama saja karena f aksen x adalah turunan y terhadap x, ya. Kemudian kita bisa nyatakan dalam cara yang serupa kalau misalkan tadi kan kita tahu kalau ini y sama dengan fx, di mana x-nya itu elemen A sampai B. Ya. Ya, sorry. Aduh. Ya. Sekarang kalau misalkan pengennya X sama dengan HY, ya. Jadi kita nggak mau Y sama dengan, tapi X sama dengan katakan. Atau diberikannya X sama dengan nih. Di mana Y-nya elemen C sampai D. Bisa nggak? Bisa. Nanti dengan cara serupa, kamu bisa menghitungnya dengan integral C sampai D akar 1 plus H aksen Y kuadrat DY atau integral A sampai B akar 1 plus dx dy kuadrat
dy. Kan kamu udah belajar waktu di turunan bagaimana melakukan turunan y terhadap x atau x terhadap y begitu ya. Tergantung apa fungsinya yang diberikan apa. Nah, secara singkat kita bisa tuliskan yang namanya akleng itu L sama dengan integral ds. Sekali lagi, si ds-nya ini apa? Ya, ds-nya itu ada dua. Bisa ds-nya itu sama dengan akar 1 plus dy dx kuadrat dx yang kayak tadi tuh. Nah, jadi saya bisa tuliskannya begini. Secara singkat, integral ds aja begitu, boleh gitu ya. Nah, terserah gitu ya, nanti yang diberikannya apa, silakan. Nah, kayak begini. Kalau mau lebih singkat lagi. Ya. Nah, begitu. Nah, sebagai contoh begini. Misalkan saya punya halaman berikut ya. Sebagai contoh, misalkan saya punya katakanlah, ini kurvanya ribet nih, misalkan len secant gitu ya. Saya punya X-nya di antara 0 sampai pi per 4 katakanlah. Ya. Tentukan dari Y sama dengan fx gitu ya. X anggota 0 sampai pi per 4 gitu ya. Ya udah, lakukan saja yang tadi. L sama dengan integral 0 sampai pi per 4 ya, itu kepunyaan si X, berarti di sini dx gitu kan. Dari kan integral ds. Jadi dari akar 1 plus kita tahu Y sama dengan fx, berarti sini menggunakan dy dx kuadrat kan begitu. Gampangannya. Jadi integral 0 sampai pi per 4 dari akar 1 plus dy dx itu adalah berapa? Turunan Y terhadap X. 1 per sekan kali turunan sekan itulah sekan tangen gitu ya. Dikuadratkan dx alias integral 0 sampai pi per 4 akar 1 plus, ini kan kecoret, tangan kuadrat. Kita tahu dari trigonometri tuh, jadi sekarang udah nyambung kemana-mana kan ya. Udah harus bisa integralnya, turunannya tahu, limitnya tahu, trigonnya juga tahu gitu kan ya. Nah, 1 plus tangan kuadrat itu sekan kuadrat diakarin sekan. Nah, cara mengintegralkannya juga mesti tahu. Tapi kan karena di sini merupakan basic integration, integral sekan kita kan tahu ya. Ini sebenarnya harusnya absolut ya, karena kan akar 1 plus tangan kuadrat itu ya harusnya absolut kan ya, absolut sekan X. Tapi kenapa jadi sekan saja? Karena kita punya X-nya itu di kuadran 1. 0 sampai pi per 4 kan kuadran 1, makanya absolutnya jadi tanpa absolut di sini. Integral sekan itu kita tahu dia basic integration, yaitu len sekan plus tangan. Ya, di antara 0 sampai pi per 4. Kita substitute, yaitu sekan pi per 4. Sekan pi per 4 itu akar 2, sekan tangan pi per 4 itu 1, lalu dikurangi sekan 0 tuh berapa sekan 0? Sekan berapa yang 0? Dikurangi, kalau tangan 0 kan 0. Sekan itu kan 1 per cos ya. Yang nilainya 0 berapa sih? Pi per 2 ya. Gitu ya. Pi per 2. Salah. Maksudnya sekan 0 itu berapa nilainya gitu ya. 1 per cos 0. Cos 0 itu 1, jadi 1 per 1, 1. Nah gitu maksudnya. Jadi jawabannya len akar 2 plus 1. Nah begitu. Ya. Oke. Jelas ya sampai situ ya. Ada pertanyaan lu sampai situ? Kalau dibalik juga bisa. Tadi kan saya bilang kalau misalkan contohnya gini. Saya punya X sama dengan katakanlah 2 per 3. Y min 1 pangkat 3 per 2. Ah ribet. Saya mau jadiin Y sama dengannya ribet. Ya udah nggak apa-apa. Mencari panjang busurnya atau panjang kurvanya gitu ya. Langsung saja dari sini. Kan kita punya integral ds tadi. Yaitu integral 1 sampai 4 dy. Ya, ds-nya itu akar 1 plus dx dy kuadrat. Jadinya integral 1 sampai 4 dari 1 plus turunan X terhadap Y. Turunan X terhadap Y itu adalah
2/3 kali 3/2. Y-1 pangkat setengah, gitu kan ya. Dikuadratkan dy. Jadi integral 1 sampai 4 akar 1 plus ini kecoret begitu ya. Kemudian menjadi Y-1 dy. Jadi sama dengan integral 1 sampai 4 akar Y dy gitu ya. Berapa ini akar Y dy? Kita punya di sini apa? Sama dengan Y pangkat setengah itu diintegralin menjadi Y pangkat 3/2. Ini jadi 2/3, ini 1 sampai 4. Alias nih 2/3, 4 pangkat 3/2 itu adalah 8, kita kurangi 1, jadi jawabannya 14/3. Gampang. Ya, begitu. Cukup mudah. Ya, cukup mudah. Oke, bagian berikutnya. Kita lihat bagian berikutnya, ini sudah. Ya, matematika itu mudah dan menyenangkan, bukan? Nanti dijawab sama Steven, bukan gitu ya. Dia punya videonya, banyak katanya. Koleksi fans ke si Mister Bukan. Yuk kita lihat bagian berikutnya. Kamu udah belajar polar koordinat. Di mana? Di koordinat geometri. Nah, jangan pura-pura lupa ya. Di koordinat geometri kan sudah pernah belajar tentang koordinat polar. Apa itu koordinat polar? Saya review deh. Bagi yang pura-pura lupa. Nih gini. Ini kan saya punya katakanlah titik X, Y. Ini X, ini Y. Ini katakanlah theta, ini kan jelas tegak lurus. Ya. Kita punya X, Y ini adalah koordinat. Kita bisa convert ke koordinat polar yang isinya R, theta. Ya. Nah, R ini apa? R ini adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Theta, kita mulai dari tangan theta, itu Y per X, berarti theta adalah tangan inverse Y per X. Jadi kita bisa melakukan konversi dari koordinat kartesius X, Y ke R, theta. Dengan R theta-nya seperti itu. Sebaliknya, dari koordinat polar, ini sekali lagi disebut sebagai polar coordinate, ini kita sebut sebagai Cartesian coordinate, kita bisa ubah ke dalam Cartesian. Caranya bagaimana? Kita tahu, kita mengenal dengan sangat baik, yaitu trigonometri, ya, di mana X itu adalah representasi daripada R cos theta dan Y adalah R sin theta. Karena cos theta itu X dibagi R, sin theta adalah Y dibagi R. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Ini kan sudah sejauh ini, ya, sudah sampai integral. Kita akan manfaatkan itu, mencari panjang busur kalau koordinatnya koordinat polar. Nah, itu dipakainya di sini koordinat polar salah satunya. Misalkan dikasih tahu R sama dengan F theta. Apa sih maksudnya R sama dengan F theta? Jangan pura-pura nggak tahu. Udah belajar di lingkaran. Contoh, R sama dengan cos theta. Apa sih artinya R sama dengan cos theta? Ini review lagi nih. Review pertama, flashback, ini yang kedua. Cos theta itu tadi adalah X per R kalau lihat pada gambar ini. Berarti X sama dengan R kuadrat. X sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Gitu ya. Alias Y kuadrat itu adalah Y min 0 kuadrat ditambah. Atau begini. X min setengah kuadrat. Ya. X-nya dipindahin ke sebelah kanan, jadi X min setengah kuadrat. X kuadrat min X. Ya kan? Ada plus seperempatnya, nggak apa-apa, kita tambahin di sini seperempat, ditambah Y min 0 kuadrat. Jadi sebenarnya R sama dengan cos theta merupakan hasil reinkarnasi daripada lingkaran. Ya.
yang jari-jarinya setengah dengan pusatnya yaitu 1,5,0. Nah, gitu. Reinkarnasi dari lingkaran dia itu sebenarnya. Ya, begitu. Jadi, kalau saya bilang R sama dengan F theta, itu maksudnya kita bisa sebenarnya dari polar ke Cartesian dan sebaliknya. Ya. Nah, misalkan diberikan R sama dengan F theta, di mana theta-nya di antara alfa dengan beta. Ya. Tadi kan kita tahu bahwa X sama dengan R cos theta. Jadi, X itu adalah F theta cos theta. Kita juga tahu Y sama dengan R sin theta. Jadi, Y itu adalah F theta sin theta. Begitu. Nah, dari sini kita bisa melakukan perhitungan bahwa turunan X terhadap theta itu sama dengan kita lakukan turunan saja. Ini kan dua-duanya fungsi terhadap theta. Berarti menggunakan product rule. Product rule itu adalah U aksen V ya ditambah U V aksen. Ya. Turunan cos adalah min sin. Gitu. Jadi ini sama dengan kita bisa tuliskan menjadi F aksen theta itu adalah turunan R terhadap theta, gitu kan ya, dikalikan cos theta, kemudian dikurangi R sin theta. Dengan cara serupa, kita akan mendapatkan dy d theta. Ini adalah U, ini adalah V. Jadi U aksen V, ya U aksen V plus U V aksen. Bisa kita tuliskan menjadi dr d theta sin theta ditambah R cos theta. Jadi dx d theta kuadrat ditambah dy d theta kuadrat ya itu sama dengan bisa kita tuliskan menjadi tadi kan dx d theta-nya itu berarti kalau dikuadratkan langsung aja dikuadratkan ya. Jadi dr d theta kuadrat cos kuadrat theta min 2r dr d theta cos theta sin theta kemudian plus r kuadrat sin kuadrat theta kemudian tambah dy d theta kuadrat adalah dr d theta kuadrat sin kuadrat theta tambah 2r dr d theta cos theta sin theta ditambah r kuadrat cos kuadrat theta. Ya. Nah, ini ditiup angin hilang. Nah, sehingga kita mempunyai sisa di sini adalah sama dengan ini dr d theta kuadrat, dr d theta kuadrat kita bisa kelompokkan. Ini cos kuadrat tambah sin kuadrat jelas kita tahu sama dengan 1. Sehingga ini adalah dr d theta kuadrat. Ditambah ini juga sama. Ya, dia mengikuti akhirnya akan menjadi sama dengan seperti itu. R kuadrat plus dr d theta kuadrat. Lalu apa tujuannya dicari hal-hal seperti ini kalau tidak ada maksud dan tujuannya? Kita akan lihat pada halaman berikutnya. Jeng jeng. Nah, pada halaman berikutnya ini tadi kita punya sekali lagi bahwa dx d theta kuadrat ditambah dy d theta kuadrat itu sama dengan r kuadrat plus dr d theta kuadrat. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah panjang busur ya untuk koordinat polar gitu. Kan tadi ya. Tadi itu kita sudah tahu bahwa yang namanya panjang busur itu adalah ini review di sini L sama dengan integral ds. Misalkan salah satunya adalah kalau y-nya sama dengan fx berarti kita bisa tuliskan menjadi 1 plus dy dx kuadrat dx. Kalau y-nya sama dengan fx dari x-nya katakanlah a sampai b begitu. Nah, maka di sini sebenarnya kita bisa tuliskan menjadi ini adalah dx per dx gitu kan ya. Kuadrat tambah dy per dx kuadrat dx alias integral a sampai b akar
dx kuadrat plus dy kuadrat per dx kuadrat. Begitu? Dx. Begitu? Ya, ini sama dengan integral A sampai B. Akar. Yang ini kita bisa keluarkan dari akar. Ya. dx itu kan sebenarnya merupakan representasi daripada delta x. Begitu kan ya. Kalau di diskrit, maka kita bisa tuliskan menjadi seperti ini. Nah, begitu. Nah, perhatikan bahwa yang bentuk ini saya bisa nyatakan menjadi integral. Katakanlah ini dx per d theta, boleh. Kenapa boleh? Karena depannya nanti belakangnya ada d theta, kan sama saja. Sama seperti apa yang saya lakukan di situ, gitu kan ya. Jadi saya bisa boleh saya menuliskan seperti itu. Nah, inilah yang merupakan bentuk sebelah kiri dari persamaan tadi. Nah, begitu. Ya. Oke, jadi kesimpulannya oleh sebab itu kita bisa mendapatkan panjang busur untuk koordinat polar adalah L sama dengan integral ds sama dengan integral daripada akar R kuadrat plus dr d theta kuadrat kalau di koordinat polar. Karena tadi ini itu dan itu ini sama. Nah, begitu loh. Oke. Jelas ya sampai situ ya. Nah, coba sekarang. Satu nomor saja ya. Bisa nggak kalian jawab ini? Ada yang bisa jawab nggak ini? Tentukan. Katakanlah. Panjang busur dari R sama dengan theta, di mana theta dari 0 sampai 1. Coba. Mestinya sederhana. Berapa jawabnya? Ternyata semua hanya melihat atau semua punya kekuatan supernatural atau supranatural untuk menjawab itu. Luar biasa. Coba kita jawab dengan cara ilmiah tanpa supranatural. Kita jawab pada halaman berikutnya. Bahwa R sama dengan theta tadi 0 sampai dengan 1. Kita bisa jawab dengan cara tadi L sama dengan integral ds alias integral akar R kuadrat plus dr d theta kuadrat d theta berarti integral theta-nya sini 0 sampai 1 akar theta kuadrat plus turunan R terhadap theta itulah 1. Nah, masalah aklengnya selesai. Ya. Sekarang masalah solve-nya. Masalah solve bukan lagi masalah aklengnya. Masalah apa? Masalah teknik pengintegralan yang akan diujikan hari ini. Kita tunggu waktunya. Ya. Bagaimana mengerjakan ini? Coba. Mengerjakan ini dengan menggunakan teknik apa? Kan hari ini tesnya teknik pengintegralan. Jadi harusnya sudah langsung tahu mengerjakan ini itu dengan menggunakan teknik apa? Menggunakan teknik susi-susi. Ya, trigonometri. Betul sekali. Dengan menggunakan teknik susi-susi trigonometri. Jadi, kita susi-susi. Theta sama dengan tangan X, katakanlah. Maka, turunan theta adalah secant kuadrat X dx. Gitu ya. Lalu kita punya, katakanlah, di sini kan theta sama dengan 0. Artinya, kalau theta-nya sama dengan 0, berarti tangan X sama dengan 0, artinya X-nya 0. Lalu kita juga punya theta sama dengan 1. Berarti tangan X sama dengan 1. Berarti X sama dengan pi per 4. Jadi, akar theta kuadrat tambah 1 alias akar tangan kuadrat X tambah 1 itu sama dengan akar secant kuadrat X alias absolut secant X alias secant X. Kok bisa absolutnya hilang? Karena kita punya kalau tetanya 0 sampai 1, X-nya di kuadran 1. Jadi
Integral 0,1 akar θ kuadrat plus 1 d theta bisa dituliskan menjadi integral 0 sampai pi per 4 dari sekan pangkat 3 x dx. Kenapa? Tadi ini kita punya sama dengan sekan, ini kita punya sama dengan sekan kuadrat. Integral sekan pangkat 3 kita sudah tahu, ini adalah well known integration yang kamu sudah tahu dengan menggunakan integration by part, ya kan? Integration partial integration kan? UV min integral VDU. Yang hasilnya apa? Sekan pangkat 3 manusia sudah tahu ya. Sekan tangan plus len, sekan plus tangan kan? Kalau nggak salah seperti itu kan ya. Kali setengah kan, dibagi 2 kan? Di antara 0 sampai pi per 4. Jadi sekali lagi integral pangkat 3 dikerjakannya dengan sekali lagi dengan menggunakan apa? Integral parsial. Ya kan? Nah, kita tinggal substitusi saja. Yaitu setengah dari apa? Tangan pi per 4 1 sekat pi per 4 akar 2 ditambah len sekan pi per 4 itu akar 2 ditambah 1 lalu dimasukin 0, tangan 0 0, sekan 0 itu 1, len 1 itu 0. Inilah hasilnya. Gitu ya. Begitu. Oke. Ya, sebentar baca dulu, saya mau ambil minum sebentar. Udah? Lanjut. Berikutnya adalah oh ya gini nih. Kalau mau kebayang yang tadi ya, kan R sama dengan theta ya. Tadi saya lupa gini. Gambarnya kayak gimana sih R sama dengan theta? Kalau tadi kan R sama dengan cos theta, kamu tahu dia itu merupakan representasi daripada si lingkaran jadi setengah, pusatnya setengah koma nol. Jadi kamu bisa gambar, oh R sama dengan cos theta itu sebenarnya adalah lingkaran. Ini setengah, jari-jarinya setengah, gitu kan ya, jadi gini. Nah, ini ya. Gitu kan? Seperti itu. Nah, sekarang kalau R sama dengan theta tadi gambarnya bagaimana? Kan nggak bisa kayak tadi dibuat dalam bentuk Cartesian, sulit. Nggak kayak R sama dengan cos theta. Kalau cos theta kan tahu X per R. Kalau di sini kan kamu nggak tahu. Gitu ya. Nah, jadi di sini untuk R sama dengan theta, gitu ya, kita bisa gambarnya begini. Katakanlah tetanya 0 sampai pi sampai 4 pi deh. Gini. Ini bukan bentuknya adalah R, theta kan ya. Jadi kalau R-nya kalau tetanya 0 di 0 derajat ya berarti R-nya 0. Kemudian kita masuk lagi misalkan tetanya berapa derajat misalkan yang bagus aja ya. Kalau pi per 2 itu kan ya R-nya sama dengan pi per 2. Pi per 2 itu berarti 3,14 dibagi 2. Kurang lebih lah ya. Jadi sekitar 1,5 sekian. Jadi kurang lebih di sinilah. Gitu ya. Itu kalau tetanya pi per 2. Nanti kalau tetanya pi, berarti pi itu kan sekitar 3,14. Ya. Dia sekitar 3,14 gitu ya.
berarti kurang lebih ini kan misalkan 2 gitu ya. Ini 2 katakanlah, ini minus 2 ya. 3,14 di sini ya. Panjangnya ya, bukan ngelihatnya oh itu kan negatif, bukan. Panjangnya kan positif. Nih, segini kan panjangnya positif. Nih, yang warna merah kan panjangnya positif. Gitu loh. Itu sekitar 3, tadi ya. Jadi nanti gambarnya kurang lebih gini nih. Set muter. Nah, gitu dulu muternya ya. Terus kalau tadi berapa? Masuk lagi ke 270 derajat. Berapa itu? 270 itu berapa? 6 pi itu. Pi per 2, pi per 2, pi per 2. Jadi 3 pi per 2, 3 pi per 2 itu sekitar berapa? Tadi pi per 2 itu sekitar 1, ya. 1,5-an kali 3, 4,5-an ya. Jadi sekitar ini 2 di sini. Ya. 4,5-an ya berarti ini kan misalkan minus 4 ya. Berarti di sini lah. Nah, ke sini ya. Jadi gini. Nah, gitu. Ya. Nanti ke sana lagi nggak tahu berapa ini. Kalau di 2 pi itu berapa? 2 pi itu berarti 7 lah, sekitar 7 ya. Berarti 2, 4, 6 ya 7 kurang lebih sinilah gitu ya. Jadi gini nih, tuh gini. Ya, bentar, ini jelek. Tuh, gitu. Ini baru 1 pi. Nanti lanjutin kalau 2 pi. Terusin nanti ke sana tuh. Gitu ya. Terusin. Tuh. Terusin aja sampai 4 pi ya. Kamu masukin kayak tadi ya. Kurang lebih nanti membentuk kayak begini. Itu gambar R sama dengan theta. Ya. Apa tuh? Kayak spiral ya. Jadi persamaan dari sebuah spiral. Ini gambarnya kurang melengkung aja. Karena kan kalau di software sih bagus harusnya ya. Itu gambar R sama dengan theta. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya adalah surface area. Ya, kita masuk bagian berikutnya adalah surface area. Ya, begini idenya. Kamu udah belajar tentang volume kan kemarin kan? Luas udah, volume udah. Dengan cara apa? This method, Wasser method, ya kan ya? Cylindrical method, betul nggak? Udah belajar itu? Coba dikonfirmasi. Sudah? Volume? Sudah ya? This method itu yang buat satu kurva. Wasser method itu yang kayak cincin. Ya, yang ada 2 kurva, dan cylindrical method itu tujuannya buat kita tidak mau merubah dari Y sama dengan Fx menjadi X sama dengan, langsung kita bisa eksekusi dengan menggunakan cylindrical method. Jadi nanti minggu depan, nah ini pemberitahuan nih, kan hari ini teknik integral, minggu depan tesnya aplikasi integral doang ya. Nah itu mumpung ingat, aplikasi integral saja. Jadi kita bagi dalam 2 bagian. Di sini ada integral. Kalau dulu trigon itu ada trigon part 1, 2, 3. Ya kalau di integral ya supaya nggak terlalu banyak kita bagi 2 bagian. Teknik pengintegralan dulu yang akan dieksekusi hari ini. Ya, dan minggu depan tentang aplikasi integral pH-nya ya, yang kita akan lihat apakah invasinya bisa dikalahkan oleh kalian. Ya. Ini pertaruhan kekuasaan antara Kak, 2 nanti negara. lagi loh Kak, nginvasi Hah? orang Kak. Nanti kan Iya. Akarna lagi Kak, nginvasi orang Kak. Ya ini kata Presiden Ukraina, perangnya akan berakhir bulan Mei katanya. Wah, gawat ini. Bulan Maret aja udah banyak korban jiwa, udah banyak yang ngungsi. Ya, kasihan banget. Apalagi bulan Mei. Nunggu 2 bulan lagi, udah nggak tahu kayak apa tuh negara. Hancur lebur. Ya berdoalah supaya tidak terjadi
Perang Dunia kesekian. Ya. Nah, tadi sampai mana? Karena sampai dengan invasi tadi ya. Nah, kita masuk ke sini, surface area. Jadi gini, kan kamu udah belajar area, volume, tadi sudah belajar panjang busur, sekarang surface area, luas permukaan. Luas permukaan tuh begini. Saya punya di sini ya, kurva, nah katakanlah seperti itu. Ya. Dari A sampai B di sini. Ini Y sama dengan Fx. Gitu ya. Lalu kita rotating, ya, kita putar terhadap sumbu X 360 derajat. Nah, ini kan sebenarnya mau menjadi volume ini kayaknya gitu ya. Coba kita lihat. Kalau diputar jadi apa? Ya. Sim salabim prok prok prok. Ya. Jadi apa? Ini Pak Tarno ya. Tahu nggak? Suka nonton TV nggak Pak Tarno? Nah, bentuknya itu kurang lebih lah ya. Tapi kita nggak mencari volume. Yang mau dicari apa? Surface area. Artinya apa? Luas penampangnya aja gitu yang mau cari itu. Ya, penampangnya aja. Penampang ini apa? Bentuknya seperti apa ini? Trompet enggak. Kalau trompet kan harus begini ya. Nah, ini baru trompet, gitu kan? Kalau ini enggak. Ya, saya kira ini bukan trompet. Ya. Apa seperti dress begitu ya? Mungkin ya. Nah, kita mau mencari surface areanya. Ya, gimana cara mencari surface areanya? Lakukan ide yang sama seperti tadi. Ya. Oke. Jadi makanya tadi saya bilang ini saya kasih dulu materi baru ujian. Karena kalau setelah ujian kasih materi nggak akan bisa nyambung, ya nggak akan bisa connect gitu loh. Udah hancur bablas kepalanya oleh ujian gitu ya. Jadi lebih baik materi dulu ini. Nah, dengan menggunakan konsep yang sama seperti tadi, kita menggunakan ruas garis di sini ya, dengan membagi daerah tersebut menjadi n buah subinterval yang sama. Katakanlah saya punya n-nya 4 ya, misalin aja ya, n-nya 4 misalkan. Berarti kita punya di sini P0, P1, ruas garis pertama, P1, P2, ruas garis berikutnya, P2, P3, ruas garis berikutnya, P3, P4, ruas garis terakhir. Gitu ya. Nah, lalu yang mau dicari apa? Yang mau dicari ini nih. Ini yang pertama. Nih. Ini yang pertama. Set. Nah, gitu. Yang saya shaded. Nah, itu yang pertama. Gitu ya. Kita aproksimasi dengan cara seperti itu. Oke. Jadi ini mungkin begini di sini. Nah, gitu. Memang ada daerah yang kelebihan. Iya. Kelebihan kekurangan ini sama konsepnya dengan yang sebelumnya. Dengan cara apa? N menuju tahingga itu akan jadi eksak jadinya. Nggak akan lagi approximate. Kalau ini kan approximate. Ya. Nanti bagian kedua yang mana? Nih yang ini nih bagian kedua nih. Nih. Ya. Itu bagian kedua. Tuh. Ya. Teruskan sampai dengan bagian terakhir. Gitu. Ya. Nah, berarti kita akan mempunyai surface area dari sebuah potongan surface area tersebut, katakanlah ini. Ya. Ini kita bisa tulis A sama dengan apa?
Ini kan dia mengelilingi kan ya, hati-hati. Ini surface area di sini, dia masih ada di belakangnya ya. Oke. Ini kan 2 dimensi kelihatannya. Padahal dia 3 dimensi, di belakangnya masih ada. Karena dia mengelilingi, ya, berarti kamu punya apa? Luas daripada surface area ini berapa? Keliling lingkaran, ya 2πr. Nah, betul? 2πr. Ya, silakan kalau mau ketukar. 2πr dikalikan dengan L. L itu apa? L itu ini. Panjang patahannya, gitu loh. Ya kan? 2πr kali L kan jadinya kan? Ya. Jadi kayak surface areanya si pita gitu loh. Ya, 2πr kali L. Ya. Kebayang nggak? Kalau 2πr doang kan begini. Tapi kan ini 3 dimensi. Nah, ini ada gininya. Nah, ini kan muter nih kayak pita jadinya. Jadi 2πr kali L. Ya. Gitu. Nah, kita tuliskan di sini ya, 2πr kali L. Tadi sekali lagi, L-nya itu apa? Itu panjang, kalau secara umum menjadi panjang ruas garisnya. Ya. Sedangkan R-nya itu apa di sini? R-nya ini kita bisa nyatakan begini. Di sini kan tadi kita punya namanya X0 di sini. Di sini kita namanya X1. Ya. Jadi saya bisa definisikan bahwa R1 ya itu sama dengan fxi. R2 sama dengan fxi min 1. Ya. Nah, si R itu adalah setengah dari R1 tambah R2. Gitu kan ya. Kan R1 itu radius yang di ujung kanan, R2-nya radius yang di ujung kiri. Ya, rata-ratanya itulah si R. Nah, pendekatan ini kan kita lakukan sama seperti apa yang dulu dilakukan di area. Kita boleh menggunakan yang ujung kiri, ujung kanan, atau tengah-tengah, atau di antaranya. Gitu kan ya. Dulu kan melakukan pendekatan itu kan ketika di Riemann. Nah, di sini juga sama. Katakanlah kita melakukan pendekatannya untuk jari-jarinya tengah-tengahnya. Jadi setengah dari R1 plus R2. Ya. Maka sekarang kita punya apa? Ini kan tadi kita tahu panjang luas garisnya akar apa yang bab sebelumnya 1 plus F aksen XI bintang kuadrat ya kan? Delta X kan? Itu yang sebelumnya. Ya. Nah, FXI ini kita bisa hampiri dengan FXI bintang. Ini juga kita bisa hampiri dengan FXI bintang. Ya kan? Sama konsepnya dengan yang di Riemann. Jadi kesimpulannya, surface area ini bisa dituliskan menjadi 2pi. R-nya adalah setengah dari FXI ditambah FXI min 1. Ya. Gitu. Ya. Dikalikan panjangnya tadi, atau langsung saja ya. Langsung saja begini. Ini berarti menjadi R-nya kan ini. Ya, ini tuh bisa ditulis jadi setengah dari bukan bisa ditulis, bisa dihampiri gitu ya. Bisa dihampiri oleh setengah dari ini 2 fxi bintang. Itu sama dengan ini fxi bintang gitu ya. Jadi A atau 2πrl bisa ditulis menjadi 2pi fxi bintang gitu kan. Dikalikan L-nya tadi akar 1 plus F aksen XI bintang kuadrat delta X. Gitu. Ya. Nah, jadi kesimpulannya surface area untuk seluruh solid ini dapat diaproksimasi oleh S
adalah sigma I1 sampai N, dijumlahin semua surface areanya, dari 2pi Fxi bintang akar 1 plus F aksen Xi bintang, ya, kuadrat delta X. Gitu. Ya. Kalau pengen eksak gimana? Ya buat partisinya, buat subintervalnya banyak banget menuju tahingga. Itu pasti akan jadi eksak. Ya kan? Ini 2pi Fxi bintang dari akar 1 plus F aksen Xi bintang, ya, kuadrat delta X. Gitu ya. Yang sama dengan integral A sampai B 2pi Fx akar 1 plus F aksen X kuadrat gitu ya, dx. Nah gitu. Ya. Ini juga nanti bisa dipakai untuk yang rotationnya terhadap y-axis ya. Jadi kesimpulannya gini mungkin. S sama dengan integral 2pi y ds. Kalau kita lakukan rotasi terhadap sumbu X, kalau terhadap sumbu Y, itu berarti integral 2px ds. Ya, di mana ds-nya ini itu sama dengan akar 1 plus dy dx kuadrat dx. Kalau y-nya sama dengan fx, ya, a sampai b. Kalau yang kedua, ini kita bisa tulis 1 plus dx dy kuadrat dy kalau x-nya sama dengan hy, di mana y-nya c sampai d. Begitu. Ya. Contoh deh, contoh supaya ada bayangan ya. Begini. Contoh. Misalkan saya punya y sama dengan akar 9 min x kuadrat. X-nya dari min 2 sampai dengan 2. Ya. Kita putar terhadap rotasi terhadap sumbu X. Ya. Bagaimana mencari surface areanya? Itu adalah integral 2pi y ds. Ya. Berapa integral 2pi y ds? Itu adalah integral 2pi 2pi y ya. ds-nya kan tadi akar 1 plus dy dx kuadrat dx gitu ya. 1 plus dy dx kuadrat dx. Nah, berarti kita pertama harus menurunkan. Jadi integral 2pi y-nya adalah akar 9 min x kuadrat, akar 1 plus turunan y terhadap x dikuadratkan. Turunan y terhadap x itu adalah setengah ini pangkat min setengah kali turunan dalamnya, alias min dibagi akar ini. Ya, jadi kalau dikuadratkan itu berarti menjadi x kuadrat dibagi 9 min x kuadrat. Berarti ini menjadi 2pi integralnya dari min 2 sampai 2 ya. Dari integral min 2 sampai 2. Kemudian ini akar 9 dibagi 9 min x kuadratnya kecoret ya sama yang bawah itu ya. Jadi udah langsung aja ya. Oke, langsung aja ya. Ini menjadi 3 dx. Jadi 6pi x dari min 2 sampai 2 sama dengan 6pi 2x min 2x jadi 4x, bukan 4x, 4 alias 24pi. Nah, begitu. Ya. Jelas sampai sini? Ya.
Oke. Ada pertanyaan dulu nggak tentang ini cukup banyak. Arc-length with polar, surface area with belum ada ya width-nya ya. Oke, baru surface area doang. Nih, ke halaman sebelumnya katanya. Oke, silakan. Nah, mungkin ada satu lagi, ada surface area with parametric equation. Nah, ini dia yang belum. Kan kamu udah belajar tentang koordinat polar tadi, udah belajar juga tentang persamaan parametrik kan? Nah, ini yang terakhir nih. Ya. Jadi aplikasinya udah lengkap ya. Area udah bisa, arc-length udah bisa, surface area udah bisa, gitu ya. Volume udah bisa, ya, gitu. Oke, lanjut ya, nih. Oke, begini. Ini yang terakhir nih. Surface area, ya, with parametric equation, ya. Nah, nggak usah lah ya, nanti habis lagi nih ya, halamannya. Mesti di halaman berikutnya ini atau kecil lah di sini lah ya. Surface area, nah gitu ya. Tapi di persamaan parametrik. Nah gini ya, supaya cukup gitu. Tapi kayaknya cukup sih. Kita lihat nih, persamaan parametrik itu apa? Dulu saya review, jangan pura-pura nggak tahu. Ya, lingkaran contohnya paling gampang. Lingkaran itu kita bisa tuliskan begini. Kalau ini R, ya, ini katakanlah titik X, Y. Nah, itu kan dalam persamaan koordinatnya kartesius. Ya, kalau saya mau buat dalam bentuk parametric equation bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Caranya gini. X itu kan R cos theta. Y itu R sin theta. Ini parameternya theta. Theta-nya dari 0 sampai 2 pi. Gitu. Nah, ini disebut sebagai parametric equation. Ya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita dikasih tahunya persamaan parametrik? Misalkan, ya, misalkan X-nya sama dengan FT. Kalau tadi kan X-nya sama dengan F theta. Y sama dengan GT. Kalau tadi kan Y sama dengan apa? G theta. Gitu ya. T-nya katakanlah dari alfa sampai beta. Dengan cara seperti yang sama seperti tadi, maka S itu sama dengan integral 2 pi Y ds. Ya. Ini rotasi terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu Y, integral 2 pi X ds. Cuma ds-nya nggak kayak tadi. Kalau yang tadi itu kan ds-nya gini nih yang tadi. Akar 1 plus dy dx kuadrat dx. Sebenarnya sama konsepnya. Tuh, ini kan bisa dibuat gini. Tuh. Gitu ya. Jadi akar gini. Tuh, gitu kan ya. Dan yang ini kita bisa buat gini sekarang. Tuh. Gini kan? Tuh, gitu. Makanya jadi berganti si ds-nya. Jadi gini. Gitu loh. Ya. Tuh, gitu. Ini dt, jangan lupa. Ya.
Begitu. Oke. Contoh misalkan gini. Nih, contoh ya. Saya punya X sama dengan cos pangkat 3 theta, Y sama dengan sin pangkat 3 theta. Theta di antara 0 sampai pi per 2. Ya. Kan kita bisa menurunkan X rab theta, yaitu min 3 cos kuadrat theta sin theta. Kita bisa menurunkan Y terhadap theta. Itu adalah 3 sin kuadrat theta cos theta. Berarti ds sama dengan akar 9 cos pangkat 4 theta sin kuadrat theta tambah 9 sin pangkat 4 theta cos kuadrat theta d theta. Alias sama dengan 3 absolut cos theta sin theta akar cos kuadrat plus sin kuadrat. Ya kan? Kalau difaktorinnya jadi gitu, d theta. Ini sama dengan 1. Kita punya 3, karena di sini tetanya di antara 0 sampai pi per 2, maka langsung lepas saja dari absolut. Ya, jadi 3 cos theta sin theta d theta. Begitu. Jadi surface areanya adalah integral 2pi ds integral 2pi y-nya dari 0 sampai bukan y, theta kan ds-nya udah diganti kan. ds-nya kan tadi y-nya kan tadi adalah sin pangkat 3 theta. ds-nya adalah 3 cos theta sin theta d theta. Tetanya dari 0 sampai pi per 2. Gitu ya. Jadi ini sama dengan 6pi integral 0 sampai pi per 2 dari sin pangkat 4 theta cos theta d theta. Ya. Lalu kita tinggal solve saja dengan memisahkan u sama dengan sin theta. Nah, ini udah masuk ke dalam teknik pengintegralan. Jadi 6pi integral, kalau dia tetanya 0 berarti u-nya 0. Tetanya pi per 2, u-nya 1. Jadi 6pi integral 0 sampai 1. Dari u pangkat 4, du-nya adalah cos theta d theta. Jadi kita bisa tulis ini langsung du. Yaitu sama dengan 6pi per 5 u pangkat 5 alias sama dengan 6pi per 5. Itu adalah surface areanya. Perhatikan, area, arc length, volume, surface area nggak boleh negatif. Kalau negatif berarti you salah ngitung. Ya, gitu. Oke. Selesailah. Silakan, ada pertanyaan? Enggak. Nih, katanya ada pertanyaan ke sini. Oke, silakan. Cok, dipelajari dulu. Saya menunggu pertanyaan. Sekitar 15 menit boleh tanya tentang ini. Terus 15 menit lagi boleh tanya tentang yang teknik pengintegralan. Lalu 15 menit lagi siap-siap di GCR dibuka, gitu ya.